Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haitami dengan NIM 612510138. Kali ini saya akan membuat video tentang investigasi anti korupsi. Mulai apa itu investigasi anti korupsi, bagaimana prosesnya berjalan, dan siapa saja yang bertugas melakukannya, hingga tantangan dan pentingnya kegiatan ini bagi negara dan masyarakat kita. Korupsi. Secara sederhana, investigasi anti korupsi adalah upaya sistematis untuk mengungkap, meneliti, dan mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi. Tujuan utamanya bukan hanya menangkap pelaku, tapi juga menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi hukum yang sesuai, memulihkan uang atau aset negara yang dicuri, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Tanpa investigasi yang baik, kasus korupsi tidak akan terungkap dengan jelas dan pelaku bisa saja terus melakukan kejahatan tanpa ada konsekuensi. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang bertugas melakukan investigasi anti korupsi, masing-masing dengan peran yang berbeda. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK. Lembaga independen yang punya wewenang khusus untuk menangani kasus korupsi skala besar atau yang melibatkan pejabat negara tinggi. Yang kedua, Kejaksaan Agung bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan setelah kasus dikirim oleh KPK. Yang ketiga, Polri menangani penyelidikan awal dan kasus korupsi yang menjadi wewenangnya, seperti korupsi di tingkat daerah atau yang berkaitan dengan tindakan pidana lainnya. Dan yang terakhir ada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, membantu dengan memeriksa keuangan negara untuk menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi jadi korupsi. Bagaimana sih proses investigasi anti korupsi ini berjalan? Jadi ada beberapa tahapan utama. Yang pertama, pengumpulan informasi awal. Investigasi dimulai dari laporan masyarakat, hasil pemeriksaan BPK, atau informasi dari sumber lain yang menunjukkan dugaan korupsi. Yang kedua, perencanaan investigasi. Tim penyidik menyusun rencana kerja yang matang, mulai dari tujuan spesifik, sasaran yang akan diteliti, metode pengumpulan bukti, hingga jadwal pelaksanaan yang terstruktur. Ini seperti menyusun strategi perang melawan kejahatan. Yang ketiga, pengumpulan bukti. Ini adalah tahap paling penting dan seringkali paling rumit. Jadi penyidik akan mengumpulkan dokumen resmi seperti kontrak proyek, buku besar keuangan, atau catatan transaksi yang mencurigakan. Mereka juga melakukan wawancara mendalam dengan saksi kunci. Jadi penyita bukti seperti uang tunai atau aset properti dan jika perlu melakukan pemeriksaan teknis forensik seperti analisis dokumen digital. Contohnya dalam kasus korupsi, pengadaan barang, penyidik akan mencari kontrak fiktif atau laporan keuangan yang dimanipulasi. Yang keempat, pemeriksaan tersangka. Setelah ada cukup indikasi dan bukti awal yang kuat, penyidik akan memanggil orang yang diduga sebagai pelaku korupsi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, klarifikasi, dan mengonfrontasi mereka dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Yang kelima, menyusun laporan. Seluruh hasil investigasi, mulai dari informasi awal hingga bukti dan keterangan tersangka, akan dibuat dalam laporan lengkap dan sistematis. Jadi laporan inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk penuntutan di pengadilan. Memastikan semua proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Tentu saja investigasi anti korupsi ini tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi seperti hambatan akses ke informasi atau dokumen penting sengaja yang disembunyikan, ancaman dan intimidasi terhadap penyidik atau saksi yang berani mengungkap kebenaran, serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki lembaga anti korupsi. Namun meskipun penuh tantangan, investigasi anti korupsi sangat penting karena menjadi pijakan utama dalam membersihkan sistem pemerintah kita. Tanpa investigasi yang profesional dan transparan, mungkin korupsi akan terus merusak pembangunan negara dan merugikan masyarakat kita. Ini adalah fondasi untuk negara yang bersih dan adil. Jadi itu dia pembahasan tentang investigasi anti korupsi, mulai dari pengertian, lembaga yang bertugas, prosesnya, hingga tantangan dan pentingnya. Kita sebagai masyarakat juga punya peran untuk mendukung upaya ini, seperti melaporkan dugaan korupsi yang kita ketahui tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan negara, serta terus mendukung kerja keras para penegak hukum.